Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan penjelasan dari Pak Bambang Nursena tentang apakah Nabi Ibrahim beragama Yahudi atau beragama Islam. Ya, mari kita sama-sama saksikan video dari Pak Bambang Nursena. Beliau menjelaskan secara detail tentang fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya, baik dalam Alkitab atau dalam sejarah yang lain, supaya tidak hanya mengklaim-klaim saja, seperti tetangga kita di sebelah. Mereka berkuar-kuar mengklaim bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya adalah mereka beragama Islam. Ya teman-teman, dengarkan penjelasan dari Pak Bambang Nursena supaya kita jangan salah paham apa yang diklaimkan oleh tetangga kita di sebelah. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan penjelasan dari Pak Bambang Nursena. Kiranya melalui penjelasan ini boleh memberkati kita, memberi kita wawasan, agar kita benar-benar memahami tentang fakta-fakta sejarah. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara-saudara, tatkala kita membahas mengenai heboh dari ceramah Profesor Moses Harun, ada 3 hal yang waktu itu saya urai. Yang pertama adalah mengaburkan normativitas dan historisitas agama. Yang kedua, menilai agama orang lain dari perspektif agama Islam. Dan yang ketiga adalah begitu penilaian itu tidak sesuai dengan idealisme yang dibayangkan oleh Islam, maka ada tuduhan pemalsuan. Nah, seperti itu pula ketika banyak ulama, banyak pemikir Muslim, meskipun tentu tidak semuanya, memahami kehadiran agama lain. Bagi Islam, dan tentu itu hak setiap orang beragama, memahami bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu Islam, seperti yang dicatat di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indalahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan itu tentu benar bagi orang Muslim. Tetapi yang salah apabila mengukur agama orang lain yang memiliki sejarah yang berbeda, pandangan teologi yang berbeda, dibayangkan semuanya seperti orang Islam memahami agamanya. Misalnya, apa yang dikatakan oleh Profesor Moses Harun bahwa bagi orang Muslim, Islamisasi sejarah itu maknanya adalah semua tokoh-tokoh sejarah dari Adam sampai zaman kita adalah Islam. Ini opini Islam yang dikutip oleh Profesor Moses Harun. Tetapi faktanya, saudara-saudara, ini yang sebetulnya mau ditunjukkan bagaimana perspektif Islam oleh Profesor Harun. Faktanya bahwa tidak semua tokoh-tokoh spiritual dunia itu menamakan ajarannya pada saat dia hidup. Itu yang penting. Nabi Muhammad membawa agama Islam, dan nama Islam itu sudah ada pada zaman Muhammad.
Seperti tadi ayat yang dikutip, inna dina indal Islam. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Sekalipun Islam membayangkan Yesus tentu seperti Muhammad juga menamakan agamanya Islam. Musa tidak seperti itu. Kita tidak cukup hanya bisa menilai semuanya berdasarkan Islam. Karena apa? Yahudi dan Kristen memiliki perjalanan sejarah yang jauh lebih panjang ketimbang Islam. Karena itu tidak cukup hanya mengemukakan argumentasi teologis benar menurut agama Islam, tetapi bagaimana harus di cross check dari agama yang kita bahas. Dalam catatan sejarah, seorang yang menamakan ajarannya itu adalah Lao Tzu, seorang pemikir Tiongkok kuno yang hidup tahun 604 sampai tahun 517 sebelum Masehi, yang menamakan agamanya atau ajarannya Tao atau Jalan. Yang kedua adalah seorang pemimpin agama Manichaeism. Dia menamakan agamanya dengan Din Nugra, Dina Nugra, agama terang dalam bahasa Aramaik. Mani atau Manius itu hidup tahun 216 sampai 274 setelah Masehi. Nah, jadi kata din bahasa Arab itu paralel dengan bahasa Aramaik yang juga dipakai dalam kitab suci agama Mani, dina, dalam makna religion, dalam makna agama seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Jadi catat, yang menamakan ajarannya dengan nama agama pada masa hidupnya adalah Mani. Lao Tzu menamakan dengan Tao. Sekalipun kata din dalam bahasa Arab itu paralel dengan bahasa Ibrani, din, tetapi maknanya berbeda. Misalnya dalam doa Yahudi dikenal bahwa Adonai Hakadosh Baruch, Tuhan yang Maha Kuasa, itu disebut Melek Yom Hadid, Raja Hari Pengadilan. Kata ini paralel dengan bahasa Arab dalam doa Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin, tetapi maknanya din di sini pengadilan, bukan agama. Nah, ini contoh rumitnya pembahasan ilmu agama-agama dari sudut pandang sejarah. Jadi tidak cukup hanya membaca kitab suci, kemudian sejarah dunia kita teropong menurut kitab suci agama tertentu, tidak bisa seperti itu. Al-Quran menyebutkan misalnya tentang apa dan siapa Ibrahim atau Abraham. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak pula dia seorang Nasrani. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Bukan pula dia Nasrani, tetapi seorang Hanif yang Muslim, dan dia tidak termasuk dari golongan politeis penyembah berhala. Jadi perhatikan, apa yang dikatakan Al-Quran itu benar 1000%, bukan hanya 100%. Ibrahim itu bukan Yahudi. Jelas karena kata Yahudi itu diambil dari nama cicitnya Ibrahim, yaitu Yehuda. Dan tidak ada orang Yahudi yang menyebut Ibrahim itu seorang Yahudi dalam pengertian agama Yahudi. Begitu juga orang Kristen, tidak ada yang mengatakan Ibrahim itu Kristen, kecuali dalam khotbah-khotbah normatif. Misalnya, jadilah Kristen Abraham, jangan jadi Kristen Lot. Bukan berarti pada zaman Abraham sudah ada agama Kristen. Ketika pendeta bicara seperti itu, artinya jangan kamu menjadi seorang Kristen yang sifatnya seperti Lot, tapi hendaklah kamu menjadi seorang Kristen yang sifatnya seperti Ibrahim. Bukan berarti Pak Pendeta lagi mengajarkan bahwa pada zaman Ibrahim ada agama Kristen. Nah, sekarang kalau Ibrahim bukan Yahudi, itu pasti. Bukan Nasrani, ya lebih pasti lagi. Karena nama Kristen atau Nasrani itu dikaitkan dengan Yesus orang Nazaret atau pengikut Yesus yang adalah Kristus. Itu abad pertama Masehi. Abraham hidup tahun 1900 sebelum Masehi. Tentu tidak mungkin beragama Yahudi dari agama keturunannya atau dari nama
dari cicitnya sendiri. Begitu juga Kristen itu baru abad pertama 1900 tahun setelah Abraham. Nah, kalau Abraham bukan Yahudi, yes, betul. Abraham bukan Nasrani, pasti betul. Apalagi Islam. Pola pikir yang pertama Abraham bukan Yahudi, bukan Nasrani, ini historis. Tapi ketika seorang mengatakan Ibrahim agamanya Islam, itu historis. Karena kalau Yahudi saja bukan, kalau Kristen dari abad pertamanya bukan, apalagi Islam yang lahir dari abad ke-7. Ini pengaburan antara historisitas dan normativitas dari agama tadi. Oke, sekarang bagaimana sesungguhnya jejak-jejak agama Yahudi dan Kristiani dalam catatan sejarah? Saya tidak harus mengutip kitab suci saya, karena Anda tidak percaya dengan Alkitab. Saya harus mengutip fakta sejarah yang kita sepakati bersama. Tatkala Anda membaca Quran yang percaya cuma Islam, tatkala Anda membaca Bible yang percaya cuma Kristen dan Yahudi, untuk perjanjian lama Yahudi, untuk perjanjian lama dan baru Kristen. Mari kita buka catatan sejarah. Terlalu banyak data-data sejarah yang sudah dibukukan, antara lain misalnya Loeb Classical Library. Ini memuat catatan-catatan filosof dari abad pertama sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, tulisannya Plato, Aristoteles, Seneca, Pausanias, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, Cornelius Tacitus, sejarawan Romawi. Semua tercatat di sini lengkap dengan terjemahan bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan agama Yahudi? Yang pertama-tama, Musa tidak pernah menamakan agamanya, tetapi jangan ini dijadikan rujukan. Kalau begitu agamanya Musa Islam, malah tidak masuk akal. Kan begitu. Nah, kita melacak dari sejarah Yudaisme sendiri menurut perbandingan dengan fakta-fakta sejarah sekuler. Prasasti pertama dan tertua di luar tentu saja Yahudi dan Kristen, ini catatan sejarah sekuler, yang kita jumpai adalah prasasti Fir'aun Merneptah, itu hidup tahun 1205 sebelum Masehi. Artinya prasasti itu dikeluarkan. Fir'aun Merneptah ini Fir'aun setelah zaman keluaran. Jadi ini setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa dan Harun, diteruskan oleh Yosua, baru ditulis prasasti Merneptah. Anda bisa melihat di Museum Nasional Kairo. Yasir el-Fikat Ben Firak. Israel sudah tidak ada lagi dan anak-anak keturunannya sudah binasa. Berarti pada saat Merneptah itu mengeluarkan prasastinya, Israel sudah tidak ada lagi di Mesir. Nama Yasir-il yang tidak lain bentuk bahasa Mesir kuno atau berhuruf-huruf dari Israel. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu mencatat sejarah yang bersesuaian dengan prasasti yang ditemukan di Mesir kuno ini. Dan bahwa waktu itu tidak ada dalam kitab Taurat, mulai dari Sefer Bereshit, Sefer El-Simon, Sefer Wahikra, Sefer Bamidbar sampai Sefer Ele-Hatibarim, mulai dari kitab Kejadian sampai Ulangan, tidak ada yang mengatakan Musa bersabda, sesungguhnya aku telah membawa agama Islam. Tidak pernah ada. Jadi bedakan antara angan-angan teologis dengan fakta historis. Nah, itu artinya apa? Kata Yasir-il atau kata Israel dalam bahasa Arab atau Israel dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya berarti entitas kebangsaan, entitas kesuku bangsaan, tetapi keseluruhan dari komunitas, baik itu agama maupun komunitasnya. Itulah yang disebut dengan Israel. Dan nama Yahudi memang harus diakui itu baru muncul kemudian. Kemudian prasasti kedua itu prasasti yang ditemukan di Yordan, prasasti Batu Moab.
kira-kira tahun 850 sebelum Masehi, di mana di sana jelas-jelas disebutkan nama Raja Israel setelah zaman Raja Salomo, setelah zaman Nabi Sulaiman dalam bahasa umat Islam. Ketika Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel utara yang berpusat di Samaria dan Israel atau Yehuda selatan yang berpusat di Yerusalem, di mana dalam prasasti Moab itu telah disebutkan tentang nama Raja Israel di wilayah utara, yaitu Omri Melek Israel, Omri Raja Israel. Karena dalam prasasti ini diperhadapkan antara penyembahan terhadap dewa bangsa Moab, yaitu dewa Kamos, yang dihadap-hadapkan dengan Tuhan yang orang Israel, yang Adonai Elohim Baruku, yang disebut dengan nama YHWH di sana. Bacaannya dia tidak tahu seperti apa. Artinya di situ ada kompetisi keagamaan, dan itu tercatat juga dalam Alkitab. Cuma dalam pandangan Alkitab berbeda dengan visi yang diberikan oleh pihak lawannya bangsa Israel, yaitu orang-orang Moab. Perhatikan, tahun 850 sebelum Masehi ditemukan kata Yisrael pada kalimat Omri Melek Israel, yang berarti entitas kebangsaan, kenegaraan, sekaligus Tuhan sembahannya. Maka dihadapkan antara Kamos, dewa Kamos, dan Tuhan bangsa Israel, yaitu Adonai Elohim Baruku. Adonai, berberkatilah namanya, terpujilah namanya. Lalu ketika bangsa Israel menyebut nama Raja Daud, tidak hanya dalam Alkitab nama itu disebut, tetapi ada dalam prasasti Teldan yang berasal dari kurang lebih tahun yang sama, 850 sebelum Masehi. Istilah Bet David, rumah Daud, yang tidak lain adalah wilayah Raja Daud. Nah, baru pada masa Makabe, kira-kira pada abad kedua sebelum Masehi, ditemukan catatan pertama bahwa orang-orang Israel mulai menyebut agama mereka, katakanlah kalau itu disebut religius, tapi paling tidak menyebut perilaku hidup, gaya hidup mereka ketika berhadapan dengan kaum Helenis, kaum Yunani. Mereka menegaskan diri sebagai seorang Yahudi. Nah, kata Yahudi mulai muncul di sana. Jadi kata Yahudi itu bergaya hidup seperti Yehuda, seperti suku Yehuda. Maka muncul kata Yahudut, yaitu Yudaism, sebagai kontras cara hidup, gaya hidup yang berbeda dengan kaum Yunani atau kaum Helenis. Jadi jelas memang agama Yahudi tidak pernah mengklaim bahwa agamanya dinamakan seperti itu dari zamannya Musa, apalagi dari zamannya Ibrahim. Itu tidak betul. Itu catatan sejarah. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Ibrahim bukan seorang Yahudi, sudah saya jelaskan entitas keagamaan Yahudi dan perjalanan sejarahnya menurut prasasti-prasasti di luar Alkitab. Bagaimana dengan kekristenan? Nah, Yesus pun juga tidak pernah berkata, ikutilah agama Kristen, ini agama yang paling sempurna. Tidak pernah ada. Terminologi seperti itu hanya muncul pada agama Manikianisme yang menyebut agamanya Dina Nura, agama terang, dan Islam. Tapi tidak pernah muncul pada sosok historis Musa, sosok historis Daud, sosok historis Yesus, tidak pernah muncul. Nah, karena itu jelas, saudara-saudara, saya pernah membaca tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini berbicara tentang komunitas Kristen awal, khususnya yang dikaitkan dengan Paulus. Nah, Qurtubi ini menuduh bahwa Pauluslah yang memalsukan ajaran Kristen. Itu baru abad pertengahan munculnya. Tetapi karena dalam tafsir-tafsir sebelumnya, Paulus itu sudah terlanjur dijadikan salah satu dari kelompok murid Yesus yang diutus ke Roma, maka Al-Qurtubi menulis ada dua Paulus. Paulus yang pertama, Paulus pengajar Tauhid yang diutus Nabi Isa, dan Paulus kedua adalah Paulus pemalsu ajaran Yesus.
Agama tauhid yang diajarkan Nabi Isa katanya itu bertahan sampai 81 tahun setelah kenaikan Nabi Isa ke langit. Nah, sekarang tinggal dihitung saja kan. Catatan sejarah menurut Talmud Yahudi, menurut Flavius Josephus, menurut Tacitus, banyak ahli sejarah abad pertama mengatakan bahwa Yesus Kristus itu disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah wali negeri yang namanya Pontius Pilatus. Clear jadi sekarang. Jadi kalau di dalam Alkitab memang tercatat bahwa pengikut Yesus untuk pertama kali misalnya disebut Kristen, bahasanya Kristianus dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, ya itu memang fakta sejarah. Begitu juga ketika Kisah Para Rasul misalnya pasal 24 ayat 5 yang menyebut bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Perhatikan, Tiston Nasarayon Airesios. Airesios itu artinya heresi. Jadi tuduhan orang di luar kekristenan bahwa Paulus adalah pemimpin heresi Nasrani. Jadi kata ini muncul memang setelah zamannya Yesus. Tetapi memang Yesus tidak pernah membawa ajaran agama, apalagi agama yang namanya Islam. Ini sungguh pola-pola pikir yang ahistori, tidak bisa dicocokkan dengan sumber sejarah manapun juga. Nah sekarang bagaimana paralel dari catatan Alkitab bahwa Paulus disebut sebagai pemimpin sekte Nasrani. Kira-kira pada tahun 90 Masehi, orang-orang Yahudi yang mereaksi penolakan mereka terhadap kekristenan, mereka melakukan sidang atau muktamar atau konsili di kota Jamnia, letaknya dekat Tel Aviv, tahun 90 Masehi. Lalu mereka menambahkan di dalam doa mereka yang dikenal dengan Simone Esrek 18, Benedictus 18 berkat. Di dalam 18 berkat itu ditambahkan atau disisipkan yang disebut birkat minim, birkat bagi orang-orang sesat. Lalu muncul kata Nostrim di sana. Ini tahun 90 Masehi. Viha Nostrim, Viha Minim, Kirega, Yefedu, Yimehu, Misefer, Akayim, Vihim, Sadikim, Al-Yiktab. Hendaklah orang-orang Nostrim, Viha Minim, orang-orang sesat yang lain, Kirega, Yefedu, Yimehu, Misefer, Akayim, segera binasa dan namanya terhapus dari Sefer Akayim, kitab kehidupan, dalam catatan kitab kehidupan, bersama dengan orang-orang yang benar. Vihim Sedikim Al-Kitab, dalam catatan orang-orang yang benar. Itu tahun 90 Masehi. Jadi artinya kalau 33 waktu Yesus disalibkan dan kemudian naik ke surga, katakanlah kalau Islam tidak percaya kisah penyaliban, meskipun itu fakta sejarah semua clear, tidak baca Alkitab pun Yesus disalib, katakanlah kenaikan ke surga tahun 33 ditambah 81 seperti dugaan Al-Qurtubi tadi, berarti ketemu angka tahun 114 Masehi. Baru saat itu ada namanya agama Nasrani. Nah ini tahun 90, fakta sejarah mencatat bahwa muktamar Yahudi di kota Yavne sudah menyebut orang Kristen dalam kutukan mereka yang mereka sebut sebagai orang-orang Nostrim atau Nesarim atau pengikut Yesus dari Nazaret. Nah satu angka lagi perlu Anda catat. Sebelum tahun 114, 33+81 tadi, Cornelius Tacitus, tahun 95, ini sebelum tahun 114, nama Kristen sudah muncul di sana. Christianus apilabat autor nominis ius Christus Tiberu imperitate per precurator Pontium Pilatum Supplitio advectus erat. Kristen yang asalnya dari nama orang yang disebut Kristus,
telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi jelas, sebelum tahun 114 menurut hitungan 81 tahun pengikut Nabi Isa dulu masih disebut orang Muslim. Baru setelah itu ada kata Kristen ini tidak cocok dengan sejarah. Tutuplah Alkitab, tidak usah dibaca Alkitab. Fakta sejarah mencatat Tacitus, seorang sejarawan Romawi, ahli hukum Romawi, begitu juga dokumen Yahudi yang disebut dalam Simone Esrei yang menambahkan Birkat Hamidin sudah menyebut kata Muslim sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5, dan sudah menyebut kata Kristianus, Kristiani, bentuk Latin dari Kristianos, Kristianus bahasa Latin, Kristianos bahasa Yunani. Dalam catatan Tacitus telah disebut di dalam Kisah Rasul 11 ayat 20. Mari kita berpikir secara historis. Karena apa? Fanatisme itu muncul karena orang tidak mengenal pihak lain yang berbeda. Mari kita mengenal agama secara historis. Karena apa? Ya seperti sering saya sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh.